Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukma Diana Sukri dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah tentang hukum perdata. Mengapa demikian? Karena di mata kuliah ini adalah salah satu tugas ujian tengah semester pada video ini. Nah, saya akan memaparkan materi-materi yang ada dalam hukum perdata. Mungkin kalian penasaran kan materi-materi apa yang saya akan paparkan? Nah, tetap stay di video ini dan tetap perhatikan slide demi slide mengenai materi-materi yang saya akan paparkan. Oke? Tetap stay ya. Tetap stay ya. Tetap stay ya. Nah, yang pertama yaitu sistem hukum perdata. Sistem hukum perdata yang ada di Indonesia bersifat pluralisme atau beraneka ragam. Keanekaragaman ini sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Hal tersebut disebabkan karena adanya pasal 163 IS dan pasal 131 IS. Pada pasal 163 IS disebutkan bahwa golongan penduduk di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu golongan Eropa, yang kedua golongan Timur Asia, dan yang ketiga golongan Bumi Putra atau pribumi. Pada pasal 131 IS mengatur mengenai hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut, yaitu 1. Untuk golongan Eropa, berlaku hukum perdata Eropa, dan yang kedua yaitu untuk golongan Timur Asia, Tionghoa, berlaku seluruh hukum perdata. Adapun materi yang kedua yaitu hukum perorangan. Nah, hukum perorangan atau personal rights adalah hukum yang memuat sebuah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, serta peraturan mengenai kecakapan seseorang dalam hukum tersebut. Orang-orang yang termasuk dalam subjek hukum adalah 1. Manusia sebagai subjek hukum, 2. Kecakapan bertindak dalam hukum, 3. Pendewasaan, dan yang keempat pengampunan. Adapun materi yang ketiga yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis yaitu hukum negara maupun hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun materi yang keempat yaitu hukum perorangan akibat perkawinan dan hak kewajiban suami istri. Ya, yang seperti saya bahasakan tadi pada materi pertama, hukum perorangan adalah hukum yang memuat sebuah aturan-aturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, serta peraturan mengenai kecakapan seseorang di dalam hukum. Adapun hak yaitu sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Adapun materi terakhir dalam hukum perdata yaitu hukum keluarga tentang perceraian. Menyangkut dengan materi sebelumnya, kita membahas tentang hukum keluarga di dalam perceraian. Nah, kita harus tahu perjanjian, yaitu perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum.
agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Itulah pemaparan singkat mengenai materi mata kuliah hukum perdata. Mungkin kalian sudah banyak menangkap mengenai materi-materi tentang hukum perdata sendiri. Nah, kalian harus ambil hikmah dari video kali ini, bahwa di hukum perdata itu banyak sekali yang harus kalian pahami. Oke? Mungkin itu yang sempat saya paparkan mengenai mata kuliah hukum perdata. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.